Baik, hari ini kita akan kembali melihat bagaimana cara menyelesaikan pemodelan menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, kita lihat kembali sebuah jaringan saraf tiruan yang intinya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan input, kemudian lapisan output, dan beberapa lapisan hidden atau lapisan tersembunyi. Jadi ini nanti bervariasi, ya. Jadi tergantung pada jumlah data dan kompleksitas data atau pola datanya seperti apa. Ya, nanti kita bisa menentukan berapa lapisan atau berapa layer yang harus kita gunakan, dan masing-masing layer terdiri dari berapa neuron. Nah, itu yang kita nanti akan tentukan. Jadi pada intinya menentukan model jaringan saraf tiruan itu adalah menentukan arsitektur ini. Jadi kalau inputnya dan outputnya mungkin sesuaikan dengan uh, uh, datanya seperti apa. Apakah dari 2 input, 3 input, atau berapa input, kemudian juga outputnya juga sama. Cuman yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana menentukan ini jumlah layer dan masing-masing jumlah neuron pada setiap layer, dan nanti terakhir adalah bagaimana kita menentukan bobot-bobot dari setiap sinapsis yang menghubungkan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Ya, di dalam pemodelan JST itu makanya dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu disebut dengan forward pass. Forward pass ini untuk menghitung keluaran dari jaringan saat diberikan input dan bobot-bobotnya yang didefinisikan atau yang diberikan di awal. Kemudian fungsi aktivasinya juga seperti itu sama. Dihitung ya dari input yang diberikan bagaimana keluarannya. Nah, itu adalah proses menghitung keluaran dari setiap output ini disebut dengan forward pass. Nah, cuman seperti contoh yang minggu kemarin dilakukan pada kasus yang punya saya itu kan bisa dilihat bahwa keluaran dari satu pasangan data itu belum tentu sama dengan data yang sebenarnya. Ya, seperti misalkan di kasus saya itu rangkaian RL, keluarannya itu adalah arus. Nah, untuk satu data saja yang harusnya misalkan tegangan sumbernya sekian pada waktu sekian, maka nilai arusnya sekian, itu hasil dari perhitungan menggunakan model hubungan fisis dari data itu. Maka begitu dimasukkan ke jaringan ini akan menghasilkan Y-nya kan belum tentu sama Y. Nah, itu nanti ada menimbulkan error. Artinya si jaringan kita ini belum bisa mengikuti pasangan data tersebut. Itu baru satu pasangan data, belum pasangan data yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi intinya nanti model jaringan saraf tiruan itu sudah terbentuk pada saat bahwa seluruh data itu menghasilkan masukan yang sesuai dengan yang semestinya. Nah, kalau belum selesai, maka kita harus melakukan updating. Apa yang harus diupdate? Nilai bobotnya. Jadi bobot-bobot ini itu harus diupdate, diubah. Ya, proses untuk mengubah bobot ini itu yang disebut dengan proses backward pass. Jadi untuk menghitung gradient error. Jadi nanti nilai bobot itu akan bergantung pada seberapa besar errornya. Logikanya artinya kalau makin besar errornya, artinya keluaran dari jaringan ini masih jauh daripada yang seharusnya, maka mestinya upgradingnya itu nilainya makin besar. Ya. Nah, untuk yang forward kita lihat kembali, ini kan perhitungannya seperti ini ya. Jadi untuk setiap neuron, baik neuron lapisan input, hidden layer maupun output itu ya. Nah, untuk yang hidden layer misalnya seperti ini ya. Jadi kita jumlahkan semua input dikalikan dengan bobotnya, ya, kemudian ditambah dengan biasnya. Setelah dapatkan netnya, dimasukkan ke fungsi aktivasi yang kita tentukan untuk mendapatkan keluarannya. Ya, keluaran dari setiap neuron di lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, setelah dapat, ini akan menjadi masukan untuk lapisan berikutnya atau untuk lapisan output yang terakhir didefinisikan seperti ini ya, penjumlahan dari semua keluaran dari setiap neuron di lapisan tersembunyi, kemudian tambah dengan bias, kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi, itu akan mendapatkan
bagaimana keluaran dari setiap neuron di lapisan output. Nah, ini adalah proses forward pass. Nah, kita lihat bahwa nanti setelah seluruh keluaran kita dapatkan untuk semua data, kita bisa menghitung errornya itu, ya. Jadi yang menentukan nanti seberapa besar update yang harus dilakukan itu saat kita sudah mendapatkan error untuk setiap data. Nah, error untuk seluruh data itu kita bisa hitung dengan menggunakan formulasi seperti ini. Jadi ini error ini adalah selisih antara keluaran dari jaringan kita dengan output yang seharusnya, ya. Nah, ini dikuadratkan kemudian dijumlahkan dikalikan dengan setengah. Ini formulasi untuk menghitung total error total dari seluruh data setelah dimasukkan ke dalam jaringan. Ya, jadi misalkan begini, kita kembali lagi ke data yang untuk kasus yang punya saya. Ya, ini kan perhitungan manual yang kita lakukan, ya. Jadi dihitung masing-masing dari netnya, kemudian dihitung fungsi aktivitasnya dapat seperti ini sampai keluarannya begini, ya. Nah, untuk kasus yang rangkaian RL itu outputnya kan arus yang merah ini arusnya dalam ampere misalkan satuannya. Nah, tapi karena kita melakukan perhitungan manual, nah dengan alasan bahwa tadi agar seluruh masukan itu memiliki kontribusi yang sama dalam perhitungan, maka ordernya harus sama, ya, sehingga perlu dilakukan normalisasi, ya. Maka termasuk outputnya juga dinormalisasi, ya. Jadi ini arus keluaran yang sebenarnya nilainya dinormalisasi, artinya diskalakan, ya, dari 0 sampai 1. Makanya di sini dalam data ini pasti ada nilai minimum dan maksimumnya 0 dan 1. Ya, berarti nilai yang lain di antara 0 dan 1. Nah, ini output yang seharusnya, ya, hasil dari data eksperimen sebenarnya. Tapi untuk kasus kita ini kan karena kita nggak bisa melakukan eksperimen, kita ini hitung ini berdasarkan hubungan fisis matematis, ya. Nah, kemudian setelah kita membentuk jaringan saraf tiruan kita, ya, arsitekturnya seperti apa, ya. Kemarin kan kita definisikan inputnya ada 2 karena memang input kita hanya 2 variabel yaitu waktu dan tegangan sumber. Kemudian outputnya 1 arus. Jadi jaringan kita itu terdiri dari 2 input, satu output, ya. Nah, kemudian kita coba gunakan satu lapisan tersembunyi yang terdiri dari 3 neuron kemarin, ya. Kemudian di awal kita tentukan dulu bobotnya. Ya, dengan memberikan bobotnya, biasnya, kemudian fungsi aktivasinya kita tentukan apa, kita hitung. Hasilnya seperti ini kan. Ini yang kolom yang terakhir ini yang hijau, ini adalah keluaran. Anda bisa lihat untuk setiap data. Data pertama, yang seharusnya kalau saya masukkan waktunya pada saat waktunya 0,1 detik dan tegangan sumbernya 14. Tapi ini nanti dinormalisasi juga pada saat dimasukkan ke jaringan menjadi seperti ini. Jadi saat arusnya saat tegangan sumbernya 0,545 sebagai normalisasi dari nilai yang ini. Kemudian saat waktunya 0,1 atau di sini dinormalisasi jadi 0, dimasukkan ke jaringan kita akan didapatkan bahwa keluarnya 0,652. Nah, padahal sebenarnya data pertama tadi arusnya itu tuh keluaran dari sistem jaringan RL kita itu harusnya 0,4797. Di sini 0,652. Jadi ini ada error nih. Anda bisa hitung selisihnya ini berapa persen sebenarnya. Jadi ini dikurangi ini dibagi dengan ini sendiri kalikan 100%. Anda bisa hitung berapa persen. Ya, dan hampir semua data, tidak hanya data pertama, data kedua juga. Data kedua. Nah, tapi ini semua ini dihitung, perhitungan ini kan dilakukan untuk satu komposisi nilai bobot, ya, untuk satu bobot yang sama. Kita hitung untuk bobot yang sama, masukkan ke input yang pertama, data pertama seperti ini, bobot yang sama, masukkan ke situ, ini untuk satu bobot semua. Nah, hasilnya ini masih mengandung error. Jadi kalau kita hitung nanti, nah, akan didapatlah error totalnya untuk seluruh ini. Ya. Jadi error ini adalah ini
dikurangi ini dikuadratkan. Tambah nanti ya data yang kedua, ini dikurangi ini dikuadratkan. Tambah lagi ini dikurangi dikuadratkan. Terus seperti itu bagi dengan 2 baru kita dapatkan nilainya. Nah, kita lihat yang tabel tadi itu perhitungan detailnya untuk setiap lapisan net-netnya kita hapus aja ya. Jadi kita langsung aja lihat data input yang sebenarnya, real yang sebenarnya. Kemudian ini output yang sebenarnya, kemudian output yang hasil normalisasi dan keluaran dari jaringan dari input yang sudah dinormalisasi seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan ini ya, contoh ini untuk data yang pertama, coba kalau kita hitung ya. 0,652 dikurangi ini yang seharusnya dibagi dengan yang seharusnya kali 100%. Jadi masih 36%. Ya, jadi ini kalau kita melakukan perhitungan dengan cara seperti ini. Kalau kita prosentasikan maka data pertama 36%. Belum data kedua dan seterusnya. Jadi kalau dirata-ratakan ini masih besar errornya, ya. Atau di dalam jaringan saraf tiruan untuk menghitung error biasanya tadi menggunakan perhitungan seperti ini, ya. Ini disebut dengan goal performance dalam istilah JST itu ya. Nah, nanti kita akan kejar error ini sekecil mungkin. Kalau sudah sekecil mungkin, sudah merasa puas, sudah kecil, maka stop proses forward dan backward pass tadi. Nah, kemudian bobot terakhir hasil upgrading kita ambil itu sebagai bobot terakhir, ya. Nanti berarti model jaringan saraf tiruan kita itu terdiri dari arsitekturnya seperti apa, kemudian bobotnya yang mana. Nah, ini kalau ini kan bobot awal ya. Ini bobot awal menghasilkan tabel seperti ini. Nah, kalau kemudian nanti errornya dihitung dan dengan menggunakan persamaan yang tadi, upgrading errornya, kemudian didapatlah nanti nilai bobot yang sudah diupdate. Nah, kalau ini sudah dibarukan, bobotnya sudah baru untuk semua lapisan, ya, lapisan hidden dan lapisan output semua diganti. Nah, nilai yang baru ini kemudian digunakan untuk menghitung ulang seluruh data. Data pertama dimasukkan dengan bobot yang baru tadi, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Maka nanti dihitung kembalilah menggunakan rumus seperti ini mendapatkan errornya berapa. Ya, kalau masih besar, belum sesuai dengan yang kita inginkan, nanti kita kembali upgrade lagi ya. Ini dirubah lagi nanti bobotnya dengan rumus yang sama, hitung lagi untuk seluruh data ini ya, kemudian hitung lagi error dan seterusnya. Jadi inilah proses forward backward terus menerus untuk mendapatkan sampai bobot yang semestinya akan menghasilkan error sekecil mungkin, atau artinya keluaran dari seluruh data itu sudah sesuai ya. Ini sudah sesuai dengan yang seharusnya di dalam data hasil eksperimen kita. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung atau mengupdate nilai bobot tadi ya. Nah, ini menggunakan formulasi seperti ini ya, backward pass atau langkah balik itu. Misalkan ini ya, ini sebuah jaringan perseptron atau satu neuron saja seperti ini. Jadi kalau forward pass itu berarti kan dengan memasukkan inputnya kalikan dengan bobotnya ke situ dapat net, kemudian dihitung menggunakan fungsi aktivasi berapa keluarannya ya. Nah, kemudian error dihitung. Jadi error ini error ke K itu berarti neuron ke K ya. Ini keluaran dari sini dibandingkan dengan keluaran yang seharusnya tadi. Errornya berapa? Nah, kemudian nanti dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi, kemudian dikalikan dengan nilai outputnya dia sendiri. Nah, itu kita dapatkan gradient error. Jadi gradient error itu kan formatnya seperti ini. Kita lihat ini kan fungsi diferensial. Jadi mendiferensialkan error terhadap bobot. Karena yang akan kita rubah itu kan bobotnya. Jadi sebagai variabel di dalam gradient ini adalah bobotnya. Nah, jadi ini didiferensialkan terhadap ini seperti kurva error pada saat didiferensialkan. Itu gradiennya akan mendapat titik 0 itu pada titik puncak minimumnya. Ya, jadi nanti variabel ini
atau bobot ini dicapai saat idealnya gradien dari ini menghasilkan 0, ya. Nah, kemudian untuk menghitung turunan dari fungsi aktivasi sendiri tergantung nanti bentuk fungsi aktivasinya. Misalkan untuk fungsi sigmoid, maka dihasilkan turunan dari fungsi sigmoid adalah seperti ini, ya. Jadi fungsi sigmoidnya sendiri dikalikan dengan 1 dikurangi nilai fungsi sigmoid itu sendiri, ya. Nah, ini gradien umum ya untuk setiap lapisan. Jadi kalau kita lihat gradien dari setiap lapisan, ya. Setiap lapisan itu artinya kan kalau yang ini itu antara output dari jaringan terhadap output yang seharusnya. Nah, sedangkan kalau gradien error lokal itu adalah kita menghitung error antara setiap neuron. Jadi keluaran dari sebuah neuron dengan yang seharusnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung gradien error lokal dari lapisan Hayden, itu artinya keluaran dari lapisan Hayden terhadap keluaran dari lapisan input, ya. Jadi didefinisikan seperti ini. Untuk gradien error lapisan output terhadap lapisan Hayden seperti ini. Dan ini adalah gradien error dari lapisan Hayden terhadap lapisan input. Jadi kan prosesnya itu ke belakang. Dari output ke Hayden, dari Hayden ke input. Nah, ini proses untuk menghitung gradiennya. Dan akhirnya kalau kemudian diturunkan, perubahan bobot itu menggunakan formulasi seperti ini. Ya, jadi lapisan output bobotnya dihitung dengan menggunakan seperti ini. Inilah bobot baru, itu sama dengan bobot sebelumnya ditambah dengan alfa dikalikan gradien. Ya. Nah, untuk lapisan Hayden juga sama. Jadi lapisan Hayden juga bobotnya di-upgrade. Ini bobot yang baru kita itu adalah bobot yang lama ditambah dengan alfa dikalikan dengan gradien errornya. Alfa inilah konstanta belajar, ya. Jadi ini yang kita atur-atur, yang kita coba variasikan berapa konstanta belajar yang harus kita berikan untuk mendapatkan proses mencapai error yang paling cepat, ya. Oke, jadi dari slide sebelumnya Anda bisa lihat bahwa ya menghitung bobot ya bobot baru dari bobot awal itu menggunakan perhitungan gradien error dulu, ya. Dan itu harus dilakukan untuk setiap neuron, ya. Kemudian juga untuk dilakukan untuk setiap lapisan dari output ke Hayden, dari Hayden ke input. Belum lagi kalau lapisan Hayden-nya ada banyak, 2, 3, berarti akan banyak sekali perhitungannya, ya. Apalagi kalau datanya juga banyak. Nah, sehingga pada kuliah ini kita tidak bisa lagi menghitung bagaimana menentukan perubahan bobot secara manual, ya. Kalau kemarin kita menghitung forward pass itu ya karena datanya juga sedikit. Kemudian juga perhitungannya tadi memang sederhana sebenarnya. Tapi backward ini agak sedikit panjang perhitungannya, jadi tidak bisa kita lakukan lagi secara manual. Tapi intinya Anda harus tahu saja, paham bagaimana proses untuk mengupdate bobot ya dengan menggunakan formulasi-formulasi yang barusan di slide sebelumnya saya jelaskan. Ya, intinya yang penting Anda mengetahui konsep perhitungannya. Tapi pada saat nanti Anda melakukan pemodelan, Anda boleh menggunakan tool yang sudah ada, ya. Nah, di MATLAB sudah tersedia. Ada satu toolbox untuk melakukan pemodelan menggunakan jaringan saraf tiruan, ya. Toolboxnya namanya deep learning. Jadi silakan kalau Anda yang belum memiliki software MATLAB untuk install dulu ya MATLAB-nya, dan jangan lupa ya, toolbox deep learning-nya itu harus diinstalkan, ya. Karena di dalam MATLAB kan juga ada banyak toolbox yang lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan JST ini Anda harus menggunakan toolbox deep learning, ya. Nah,
Di toolbox itu banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa Anda gunakan. Nah, tetapi untuk penghitungan jaringan saraf tiruan ini cukup Anda lihat saja ada 3 fungsi, yaitu new, FF, train, dan sim di MATLAB itu. Ya, new FF ini adalah function untuk mendefinisikan jaringannya. Jadi jaringan kita seperti apa? Inputnya berapa? Ya, outputnya berapa neuronnya itu, kemudian jumlah lapisannya berapa, ya, dan setiap lapisan hidden itu neuronnya berapa. Nah, itu didefinisikan di sini menggunakan function ini. Ya, jadi sintaknya seperti ini. Net ini nanti jaringan kita adalah new FF. Ada yang seperti ini, boleh mendefinisikan seperti ini, boleh mendefinisikan seperti ini. Kalau seperti ini yang paling sederhana itu adalah, jadi Anda tinggal memasukkan vektor dari inputnya. Jadi input itu dibentuk menjadi sebuah vektor, ya. Seperti yang sudah di slide-slide sebelumnya saya jelaskan, ya. Jadi perhitungannya menggunakan vektor, ya. Kemudian targetnya itu artinya yang seharusnya, ya, yang seharusnya outputnya seperti apa sesuai dengan data dari hasil eksperimen idealnya, ya. Nah, kemudian S ini adalah jumlah hidden layer-nya, ya. Nah, ini yang sederhana. Ya, jumlah hidden layer-nya, ini adalah inputnya, ini outputnya. Atau ada juga yang lebih lengkap lagi mendefinisikannya seperti ini jaringannya, ya. Nah, di mana di situ didefinisikan minimum dan maksimum, ya. Jadi PR ini adalah nilai minimum dan maksimum dari setiap input, nilai inputnya. Kemudian ini adalah jumlah neuronnya untuk setiap layer, ya. Tergantung ini SN ini adalah N-nya itu sampai berapa jumlah layer tersembunyinya, ya. Jadi misalkan kalau 3 di sini berarti untuk hidden layer yang pertama berapa jumlah neuronnya, hidden layer kedua berapa neuron, dan untuk hidden layer yang ketiga berapa jumlah neuronnya, ya. Kemudian juga harus didefinisikan fungsi aktivasi untuk setiap lapisan tadi, ya. Nah, kemudian didefinisikan juga ini adalah metode untuk melakukan backward fast-nya. Jadi ada banyak metode, ya. Kalau Anda coba baca teori jaringan saraf tiruan lebih lengkap lagi, maka metode untuk melakukan upgrading bobot itu banyak sekali metodenya, ya. Nah, itu makanya di dalam MATLAB, ya, itu ada banyak fungsi-fungsi untuk mendefinisikan metode-metode training kita, metode-metode untuk mengupgrade bobot itu, ya. Nah, ini didefinisikan di sini. Yang dipilih metodenya apa? BTF, PLF, dan PF ini adalah goal performance-nya. Artinya indikator yang harus kita pakai, yang kita gunakan untuk menghentikan sampai kapan, sampai berapa kali, ya, proses forward back pass itu kita lakukan, ya. Nah, bisa jadi misalkan yang defaultnya itu menggunakan yang tadi itu, yang di slide sebelumnya, mean square error tadi, ya. Jadi error untuk masing-masing data dikuadratkan, jumlahkan untuk satu kali perhitungan. Kemudian untuk perhitungan berikutnya dilakukan hal yang sama. Nah, ini tapi nanti function di dalam MATLAB itu yang akan melakukan perhitungan itu semua. Nah, setelah jaringannya kita tentukan menggunakan sintak new FF tadi, ya, kita dapatlah nanti di situ net, ya. Net itu artinya arsitektur jaringan yang sudah kita definisikan seperti apa. Nah, berikutnya baru kita lakukan pelatihan data tadi, perhitungan data tadi, ya, perhitungan data tadi. Data-data tadi itu dimasukkan ke dalam jaringan tadi untuk dihitung seperti apa, ya, keluarannya, ya. Nah, ini juga ada banyak metode, ya, ada banyak metode untuk menghitung. Algoritmanya itu ada banyak, Anda bisa tinggal pilih di sini, dan ini deskripsinya. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana penjelasan dan deskripsi dari setiap fungsi-fungsi training ini, Anda bisa lihat teori jaringan saraf tiruan yang lebih lengkap lagi, ya. Jadi ini untuk melakukan trainingnya, menghitung keluaran dari setiap data-data tadi menggunakan sintak train ini, ya. Jadi formatnya
net tadi ini adalah jaringannya, arsitektur jaringan yang sudah kita definisikan tadi dengan perintah new ff tadi ya, net hasilnya. Ini kita lakukan perhitungan dengan masukkan vektor inputnya dan vektor outputnya ya. Nah, nanti menghasilkan net 1. Nah, yang terakhir adalah setelah kita coba menghitung, nah kita melakukan perhitungan untuk mengupgrade ya, mengupgrade nilai bobot ya. Kita gunakan sintaks sim. Jadi untuk mensimulasikan jaringan tadi untuk sampai mendapatkan tadi goal terkecil yang ingin kita capai ya, atau error terkecil yang kita ingin capai ya. Ini jadi keluaran dari nanti perintah sim ini nanti akan kita dapatkan bobot akhir dari jaringan kita ya, sampai error yang kita inginkan tercapai ya. Jadi sintaknya seperti ini. Sim net i tadi. Nah, tadi itu hasil perhitungan dari pola pelatihan yang pertama tadi. Kemudian ini dimasukkan vektor inputnya. Nanti kita akan dapatkan ini hasil keluaran dari sim ini. Nah, baik, kita coba lihat ya langsung di MATLAB-nya. Jadi ini kira-kira display dari MATLAB. Ya, Anda boleh menggunakan versi MATLAB berapa. Yang penting di situ ada Deep Learning Toolbox-nya. Ya, nggak usah saya jelaskan bagaimana memprogram MATLAB. Ya, deskripsi dari MATLAB-nya seperti apa. Yang jelas di sini ada editor ya. Jadi Anda coba menuliskan semua perintah atau sintak-sintaknya di display editornya ya. Nanti ini ada display hasil dari setiap eksekusi yang ada di editor ini. Ya, oke, kita lihat satu-satu ya sintaknya. Ya, ini ya biasa ini supaya kita mengclearkan semua variabel yang ada sebelumnya di memori di MATLAB. Nah, ini kita definisikan masukannya. Ya. Jadi masukan ini adalah input dari data kita. Seperti yang punya saya ya, kasus rangkaian RL itu inputnya ada 17 jumlahnya ya. Jadi 17 dari mulai 0,1, 0,2 terus sampai 2. Nah, ini kan yang di-generate dari kasus untuk sumbernya bentuknya eksponensial. Kemudian nah ini untuk yang sinusoidal ya, sampai 1,8 tapinya ya. Nah, saya tidak sampai 18 tapi sampai 17. Jadi 01, 02 terus sampai 1,8. Nah, kemudian untuk memisahkan antara input pertama dan input kedua kita gunakan titik 2 ini. Nah, ini kan sebenarnya masukan ini bentuk vektor ini. Ini bentuk vektor 2 kali berapa ini ya? 17. Jadi vektornya ini adalah, jadi ini ada 17 kolom dan ada 2 baris, yaitu baris untuk input yang pertama yang ini. Nah, ini untuk input yang kedua itu adalah tegangan sumbernya ya. 14,82, 10,98 terus sampai 82,42 ya. Ini 17 nilai tegangan sumber. Jadi ini vektornya 17 kali 2 ya, bentuk atau orde dari masukan. Kemudian keluarannya. Nah, keluaran didefinisikan. Ya, Anda masukkan aja nilainya semua sama seperti ini ya. Oke, jadi ini saya kasih tahu dulu ini penulisan dari sintak MATLAB masih belum memperhitungkan efisiensi penulisannya. Jadi ini masih manual aja, kita tuliskan datanya semua di sini. Nah, nanti kalau Anda sudah advance menggunakan MATLAB, ya bisa jadi masukan keluarannya Anda simpan ya. Anda simpan di menjadi variabel di luar, nanti kita import, kita masukkan, kita panggil ke sini. Jadi nggak perlu ditulis seperti ini sebenarnya ya. Ini nggak efektif. Apalagi nanti kalau melibatkan data yang cukup banyak, ratusan ribuan, Anda nggak bisa lagi menuliskan data seperti ini di editor MATLAB ya. Jadi harus disimpan, misalkan di Excel, kemudian bisa diimport ya, dipanggil variabel tersebut di sini. Jadi si editor MATLAB hanya tinggal memanggil saja ya variabel masukan, kemudian variabel keluaran ya. Jadi tinggal hanya menuliskan saja nama variabelnya di situ, itu sudah secara tidak langsung memanggil semua nilai-nilai data dari masukan keluaran tadi ya. Oke, ini untuk latihan saja nggak apa-apa ya. Penulisan MATLAB-nya tidak menggunakan aturan yang seharusnya.
Ya, kemudian setelah kita definisikan masukan dan keluaran seperti ini, maka langkah pertama tadi kita gunakan sintak new FF untuk mendefinisikan arsitekturnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini ya. Saya menggunakan format yang tadi yang ada menggunakan menuliskan nilai input dan minimum dan maksimum dari inputnya. Nah, kalau di perhitungan yang manual seperti yang kita sudah lakukan di minggu sebelumnya ya. Jadi input dan output itu dinormalisasi oleh kita kan dihitung, dinormalisasi dulu, diskalakan dari 0 sampai 1. Nah, di sini nggak perlu kita lakukan normalisasi. Jadi perhitungan input dan untuk setiap inputnya itu nggak perlu dinormalisasi kan nanti MATLAB akan melakukan normalisasi sendiri. Akan melakukan normalisasi sendiri ya. Jadi langsung saja semua datanya nggak usah dinormalisasi dimasukkan seperti ini. Maka ya tinggal Anda mengidentifikasi aja berapa nilai minimum dan maksimum dari setiap masukan, setiap input tadi. Misalkan input untuk waktu ya, minimumnya kan 0,1, maksimumnya 2. Nah, nanti dikasih tanda titik koma untuk membedakan antara input pertama dan input kedua. Input yang kedua itu adalah tegangan sumber. Ya, tegangan sumber itu minimumnya min 192 dan maksimumnya itu 187,6. Ya. Nah, kemudian ini adalah arsitekturnya. Jadi dua ini artinya dua input, dua neuron di lapisan input, tiga ini adalah jumlah neuron di lapisan tersembunyi. Jadi kita menggunakan satu lapisan tersembunyi, satu hidden layer dan satu neuron di lapisan output. Nah, kemudian berikutnya kita definisikan fungsi aktivasinya. Nah, di contoh-contoh sebelumnya kita menggunakan sigmoid. Nah, sesungguhnya sigmoid itu ada banyak. Ada logarithmic sigmoid, logsig namanya. Ada tansig, tangential sigmoid. Ya, jadi ini Anda bisa coba-cobalah. Anda lihat kembali fungsi jenis-jenis fungsi aktivasi bentuk persamaannya seperti apa, ya. Yang logarithmic sigmoid seperti apa, yang tangential sigmoid seperti apa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Fourier nanti, Fourier, ya. Jadi Anda bisa coba-coba ini. Nah, ini ada 3 fungsi aktivasi definisikan. Tansig yang ini adalah fungsi aktivasi akhir keluaran. Jadi seluruh keluaran dari setiap neuron di lapisan output. Nah, kebetulan cuma ada satu neuron ya. Jadi ini tansig ini adalah fungsi aktivasi dari neuron yang satu ini. Ya, keluarannya seperti apa menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian keluaran dari 3 neuron dari lapisan hidden itu menggunakan fungsi aktivasi juga tansig juga. Dan kemudian keluaran dari 2 neuron di lapisan input menggunakan tansig dan tansig yang ini adalah untuk dari nilai-nilai masukan ya sebelum masuk ke lapisan input kita menggunakan fungsi aktivasi ini ya. Dan ini adalah jenis training yang kita gunakan ya. Yang defaultnya adalah train GDX. Anda lihat kembali di teorinya apa sih train GDX itu ya. Kemudian kita definisikan net train from epoch ini 100. Ini artinya kita melakukan iterasi sebanyak 100 kali. Jadi di proses upgrading bobot itu dilakukan selama 100 kali. Jadi perhitungan forwardnya 100 kali, backwardnya juga 100 kali lakukan upgrading nilai ini. Ya. Jadi bayangkan kalau Anda lakukan secara manual itu nggak mungkin dilakukan. Makanya ya di sini kita coba menggunakan MATLAB saja, nggak mungkin Anda melakukan hanya sekali. Sekali menghitung bobot upgrading saja itu lumayan, itu panjang. Dari 17 data itu ya. Apalagi kalau harus berkali-kali. Karena hanya kalau sekali itu belum tentu bisa menghasilkan error yang kecil ya. Nah, kemudian ini nettrainvaram.goal ini adalah untuk mendefinisikan error tadi. Error tadi sampai berapa? Ya, seberapa kecil. Nah, ini 10 pangkat minus 5. Bayangkan, berarti ini kecil banget ya, 0,00001. Nah, kemudian setelah kita definisikan arsitekturnya, kemudian trainingnya dengan goal performance-nya seperti apa, iterasinya berapa. Nah, jadi ini dua-duanya ini tidak mesti harus tercapai dua-duanya, bisa salah satu ya. Jadi bisa saja misalkan baru 50 kali iterasi itu sudah tercapai ini ya sudah. Nanti MATLAB akan menghentikan di iterasi 50.
Atau bisa jadi sudah 100 kali iterasi tapi ini goalnya belum tercapai. Misalkan baru 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi belum mencapai. Ya sudah berhenti aja. Jadi ini dua definisi ini digunakan salah satu saja mana yang tercapai duluan, ya. Nah, setelah kita definisi arsitekturnya, kemudian ini adalah indikator sampai seberapa lama, seberapa kali training dilakukan. Nah, ini definisikanlah, ini dihitung, ya, keluaran dari setiap input, dan terakhir menggunakan sintaks SIM untuk menghitung backward pass-nya tadi, mengupgrade terus sampai didapatkan error yang sesuai yang kita inginkan, atau kalau ini sudah tercapai, ya. Nah, akhirnya nanti bobot itu Anda bisa panggil, Anda bisa ambil, ya, dengan menggunakan sintaks seperti ini. W1 itu bobot dari ini, dari lapisan input, ya. Kemudian W2 lapisan input ke lapisan hidden, dan W3 ini adalah input bobot untuk lapisan dari hidden ke lapisan output yang ini, ya. Jadi ada 3 vektor bobot yang dihasilkan. Anda bisa lihat nanti, ya. Ini penulisan cara memanggil di dalam editor MATLAB, ya, untuk mengambil nilai bobot seperti ini, ya. Jadi kalau sudah tercapai, selesai kita melakukan pemodelan. Jadi sama seperti kita melakukan pemodelan menggunakan interpolasi. Kalau interpolasi kan berarti bentuk fungsinya seperti apa, polinom order berapa, ya. Kemudian setelah kita tentukan mau polinom order berapa, maka kita tentukan parameter-parameter dari setiap suku dalam polinom tersebut. Itu kan kalau interpolasi. Nah, di dalam JSC itu memodelkannya berarti tadi itu jaringannya seperti apa? Oh, jaringan kita udah seperti ini. 2, 3, 1. Ini jaringannya. Kemudian fungsi aktivasinya seperti ini. Dan kemudian bobotnya seperti ini, ya. Nah, termasuk bobot bias. Di sini biasnya tidak dimasukkan, ya. Tapi bisa dipanggil sebagai biasnya, juga dihitung di dalamnya sudah termasuk. Jadi itu, ya. Jadi parameter model persamaan jaringan saraf neuron itu adalah apa? Arsitekturnya. Arsitekturnya seperti apa? Ini 2, 3, 1. Fungsi aktivasinya seperti apa? Dan bobotnya akhirnya seperti apa. Ini parameter-parameter dari sebuah jaringan saraf tiruan yang bisa memodelkan data tadi, ya. Jadi dengan jaringan ini yang sudah kita dapatkan itu, maka seluruh data-data tadi sudah mengikuti keluarannya itu, ya. Keluaran dari jaringan ini kalau dimasukkan ke jaringan kita itu keluarannya sama seperti yang output yang seharusnya. Oke? Nah, kita coba, ya. Ini setelah sintak ini. Nah, kalau yang ini X ini tuh hanya untuk mendefinisikan gambar saja. Jadi ini saya mencoba untuk memplotting, kita bandingkan X keluaran. Nah, ini X keluaran. Ini artinya ini data yang sebenarnya, data yang seharusnya, ya. Jadi keluaran ini adalah data awal, data yang sebenarnya yang akan dicapai dari hasil eksperimen. Dan Y ini adalah keluaran dari hasil simulasi training kita ini, ya. Kita coba, kita running ini. Nah, jadi pada saat running Anda bisa ngelihat sini, ya. Nah, ini tercapai nih, ya. Iterasinya sampai 100 tercapai, tetapi errornya performance-nya nggak tercapai, ya. 10 pangkat min 5 itu nggak tercapai. Ini baru 39. Yang gradiennya masih 0,12 yang seharusnya segitu, ya. Jadi ini yang duluan tercapai adalah iterasinya. Dengan 100 kali upgrading tadi, maka kita bisa ngelihat ini. Ini yang putus-putus ini adalah keluaran yang seharusnya. Dari 17 data tadi, kan ini yang sumbu X itu data ke-nya, ya. Dari data ke-1 sampai data ke-17. Nah, lihat data 1 sampai 17 kan bentuknya yang ini yang putus-putus. Nah, dengan melakukan perhitungan menggunakan jaringan tadi, ini didapat seperti ini nih. Ya, ini yang merah ini. Ya, ini kalau polanya sudah mengikuti, ya. Ini ada puncak mengikuti, ini puncak juga mengikuti, tapi belum tepat. Oke. Nah, karena ini belum tepat, ya, Anda bisa lakukan try and error terus-menerus, misalkan dengan mengubah atau menambah
Nah, ini 100 misalkan kita tambahkan lagi menjadi 1000 ya, 10 kali lipat. Coba Anda hitung lagi. Nah, ini Anda lihat hasil perhitungannya ya. Nah, ini 1000 kali. Ini sudah tercapai iterasinya 1000 kali tapi errornya belum tercapai 10/5. Nah, makanya ini kita lihat nih. Kan errornya masih belum tercapai ini masih 38,9 masih jauh dari 10/5. Anda lihat sini ini kan masih belum bagus ya, belum mendekati. Yang bagus kan ini berimpit ya dengan yang garis putus-putus. Ya. Nah, itu Anda lakukan terus penambahan ya, penambahan jumlah iterasi terus-menerus. Misalkan jadi 10.000 sekarang coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, dengan menggunakan 10.000 kali. Coba bayangkan Anda kalau Anda melakukan manual perhitungan 10.000 kali perhitungan mengupgrade bobot ya. Ini kita lihat ya, masih belum tepat mengikuti ya. Nah, ini karena perubahan iterasi kalau ditambah terus-menerus tidak mempengaruhi, maka boleh saja Anda melakukan perubahannya try and error-nya bukan iterasinya. Mungkin aja ininya fungsi aktivasinya yang diubah-ubah. Misalkan ya, kita coba ubah fungsi aktivasi di lapisan output-nya bukan tansik tapi misalkan linear. Nah, kalau linear seperti apa? Coba, ya ini masih 100 kali aja. Kita coba lihat 100 kali. Nah, ini lihat hasilnya. Nah, tapi ini masih belum sesuai yang di awal ini. Data awalnya sampai data keempat ini masih belum. Kalau ini sudah polanya sudah mengikuti, ya. Oke, nah kita coba lagi. Kita tambah ya. Ini masih mengubah hanya fungsi aktivasi di output. Kita coba lagi ini 1000 ditambahkan ya. Apa hasilnya? Nah, kita lihat kalau 1000. Nah, tadi kalau masih 100 kali ya, data awal tadi 0 sampai 4 tadi ya, itu masih ngaco. Nah, sekarang sudah mulai mendekati. Sudah nggak ada puncak lagi tadi di sini, sekarang sudah mulai mendekati polanya. Ya. Nah, terus Anda lakukan misalkan saya tambah lagi jadi 10.000 kali. Coba kita lihat seperti apa hasilnya ya. Nah, tapi ini Anda coba harus diperhitungkan ya waktunya juga. Nah, ternyata coba lihat ya. Tadi 1000 kali itu sudah bagus, tapi begitu diiterasinya ditambah, artinya di-upgrade lagi bobotnya menjadi 10.000 malah ini menghasilkan keluaran yang nggak bagus ini. Di data awal itu sampai data ke-6 masih malah melenceng kembali. Ya, jadi sudah mentok ini iterasinya sampai 1000 tadi itu ya. Nah, mungkin kita coba ubah ya. Ubah yang lain. Misalkan kalau ini diubah yang inputnya menjadi linear juga ya, for lin. Ya, for lin. Ya, nah gitu. Ya, masih 1000. Coba kita lihat. Nah, ya. Nah, kita lihat. Ini 1000 kali sudah mulai mendekati. Ya. Nah, terus kita bisa melakukan try and error ini ya dengan mengubah iterasi, dengan mengubah fungsi aktivasi. Ya, jadi hanya dua ini aja yang mungkin Anda bisa ubah-ubah. Terus sedemikian kombinasikan saja. Ini ada 3 fungsi aktivasi dan ada berapa jenis fungsi aktivasi, tinggal divariasikan saja ya di lapisan-lapisan ini, kemudian jumlah iterasinya. Nah, ini kira-kira simulasi yang bisa kita lakukan di MATLAB untuk membentuk model jaringan saraf tiruan ya. Nah, silakan Anda mencoba untuk data Anda sendiri, Anda lakukan perhitungan menggunakan MATLAB ini. Oke ya.